Halo Gunners, selamat hari Sabtu. Update terbaru sudah siap dengan beberapa berita menarik, seperti persiapan Arsenal jelang lawan Brighton, alasan dibalik kegagalan Unai Emery saat di Arsenal, proyek jangka panjang Arsenal untuk Stankovic, dan masih banyak lainnya. Langsung aja kita mulai. Come on you Gunners! Misi amankan poin penuh. Arsenal bersiap menjamu Brighton di Emirates Stadium dalam lanjutan Liga Inggris, dengan fokus utama pada kesiapan tim dan kondisi pemain. Laga ini diprediksi tidak akan mudah, mengingat kualitas dan konsistensi lawan dalam beberapa musim terakhir. Untuk kabar cedera, Gabriel Martinelli mengalami benturan dan merasa tidak nyaman melanjutkan pertandingan setelah babak kedua saat melawan Crystal Palace. Kondisinya masih dipantau jelang laga ini. Sementara itu, Big Gabi belum kembali berlatih dan masih menjalani proses rehabilitasi, meski tim berharap dia bisa segera kembali masuk daftar pilihan secepat mungkin. Kondisi Gabriel Jesus dilaporkan sangat baik. Menit bermainnya terus dikelola secara bertahap agar tetap bugar dan terhindar dari kelelahan, sehingga keputusan menariknya keluar di laga sebelumnya dilakukan demi menjaga kondisi jangka panjang. Menghadapi Brighton, Arsenal sadar betul tantangan yang menanti. Lawan dikenal sebagai tim dengan energi tinggi, sangat kompak, punya banyak kualitas, mampu bermain dengan berbagai cara, serta diperkuat pemain-pemain serbaguna. Arsenal dituntut tampil fokus, disiplin, dan efisien sejak menit awal untuk mengamankan hasil maksimal di kandang sendiri. Saat kedalaman skuad dibutuhkan. Beberapa pekan lalu, Arsenal tampil terbang. Performa mereka menuai banyak pujian, dan hal itu bukan kejutan melihat kualitas skuad yang dimiliki Mikel Arteta. Arsenal kini dikenal sebagai salah satu tim paling seimbang di Inggris. Perkembangan mereka terasa stabil sejak awal musim, ditopang oleh perencanaan skuad yang matang. Bursa transfer musim panas lalu memainkan peran besar. Arteta menambah pemain berkualitas, bahkan di posisi yang sebenarnya sudah punya opsi solid. Tujuannya jelas, menjaga performa tetap stabil jika cedera datang. Untuk sementara, rencana itu berjalan mulus. Kedalaman skuad membuat Arsenal mampu menjaga level permainan, bahkan saat rotasi dilakukan. Namun belakangan ini, ujian sesungguhnya mulai terasa. Cedera perlahan menggerogoti lini belakang, dan Arsenal nyaris harus menggeser gelandang untuk menutup celah di pertahanan. Absennya pemain seperti Gabriel dan Mosquera bisa menjadi masalah besar bagi tim lain. Tapi Arsenal masih mampu menyerap dampaknya dengan relatif baik. Situasi ini menegaskan satu hal. Kedalaman skuad bukan sekadar pelengkap, tapi kebutuhan mutlak di musim yang panjang dan melelahkan. Tanpa perencanaan tersebut, kemunduran kecil bisa berubah menjadi krisis. Dengan skuad yang ada sekarang, Arsenal masih punya fondasi kuat untuk tetap bersaing di level tertinggi, meski tantangan terus datang. Carragher bongkar masalah Arsenal. Arsenal kembali menutup hari Natal di puncak klasemen Inggris. Posisi yang ideal, namun tidak sepenuhnya menenangkan. Jamie Carragher mengaku akan merasa sangat gugup jika dirinya adalah fans Arsenal saat ini. Ia menilai performa The Gunners mulai menunjukkan tanda tekanan. Menurut Carragher, Arsenal memang menang, tapi sering dengan margin tipis. Pola ini mengingatkannya pada fase akhir musim, di mana tekanan mental biasanya jauh lebih berat. Ia merasa gaya bermain Arsenal terlihat lebih hati-hati dan tidak sebebas sebelumnya. Hal ini berbeda dengan Manchester City yang menurutnya masih bermain lepas dan penuh gol. Jika City menyamakan poin atau sedikit unggul, saya ragu bagaimana reaksi mental pemain dan suporternya, kata Carragher. Meski begitu, secara angka Arsenal masih berada di jalur juara. Perolehan poin mereka berada di atas rata-rata tim pemenang Inggris. Sekarang tantangannya adalah menjaga ketenangan. Karena dalam perebutan gelar, stabilitas mental seringkali lebih menentukan daripada gaya bermain indah. Momen untuk Lewis Kelly. Miles Lewis Kelly kini berada di momen penting dalam perjalanannya bersama Arsenal.
Cedera yang dialami Piero Hincapié membuka peluang rotasi di sisi kiri pertahanan. Sepanjang musim ini, Luis Skelly memang jarang tampil di Liga Inggris. Konsistennya Riccardo Calafiori membuat Mikel Arteta tidak memiliki alasan besar untuk mengubah komposisi utama. Namun situasinya kini berbeda. Jadwal yang padat dan kebutuhan menjaga kebugaran pemain memaksa Arteta mulai melirik opsi lain, dan nama Luis Skelly kembali masuk pertimbangan. Jika dimainkan saat menghadapi Brighton, itu akan menjadi start liga pertamanya musim ini. Terakhir kali ia mencatat start beruntun terjadi lebih dari 200 hari lalu, sebuah jarak yang cukup panjang. Di kompetisi lain, Luis Skelly sempat menunjukkan kualitasnya. Ia tampil disiplin, berani naik membantu serangan, dan bahkan mencatat assist penting yang memberi dampak langsung. Arteta dikenal tidak memberi menit bermain tanpa alasan. Jika kesempatan itu datang, berarti Luis Skelly dinilai siap secara taktik dan mental. Ini bukan sekadar soal menit bermain. Ini adalah momen pembuktian bahwa Luis Skelly masih layak berada dalam rencana besar Arsenal ke depan. Martinelli mulai meledak. Gabriel Martinelli mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Arsenal. Penampilannya saat menghadapi Crystal Palace menjadi sinyal kuat bahwa kepercayaan dirinya kembali. Di laga tersebut, Martinelli tampil agresif sejak awal. Ia berani mengambil duel 1-1 dan terus menekan sisi kanan pertahanan lawan tanpa ragu. Ada dua faktor utama di balik performa positif ini. Pertama, Arsenal kini lebih cepat mengalirkan bola ke sisi kiri. Aliran bola yang lebih cepat membuat Martinelli menerima bola dalam posisi menguntungkan. Ia tidak lagi harus berhenti dan menunggu, tapi bisa langsung menyerang ruang. Faktor kedua adalah kehadiran Gabriel Jesus. Pergerakan Jesus menarik bek lawan dan membuka jalur lari yang ideal bagi Martinelli. Keduanya juga sering bertukar posisi, membuat pertahanan lawan sulit menentukan siapa yang harus dijaga. Situasi ini memberi Martinelli lebih banyak kebebasan. Hasilnya terlihat jelas. Martinelli tampil lebih agresif, lebih percaya diri, dan jauh lebih berbahaya. Jika pola ini terus dipertahankan, Arsenal memiliki senjata mematikan di sisi kiri yang bisa menjadi pembeda di laga besar. Penyebab utama Emery gagal pimpin Arsenal. Masa kepelatihan Unai Emery di Arsenal kembali menjadi bahan pembicaraan. Kali ini datang dari mantan asistennya sendiri, Juan Carlos Carcedo. Carcedo menyebut Emery akan lebih sukses jika mendapat dukungan lebih banyak staf asal Spanyol. Menurutnya, hal itu bisa menciptakan stabilitas dan membantu Arsenal meraih trofi. Namun alasan tersebut terdengar janggal. Emery sudah membawa 5 staf pilihannya ke Emirates, jumlah yang lebih dari cukup untuk membangun tim. Masalah utama bukan soal bahasa atau kebangsaan. Yang menjadi sorotan adalah perubahan filosofi bermain yang terlalu defensif. Transisi dari era Arsene Wenger ke pendekatan Emery terasa terlalu ekstrim. Arsenal kehilangan identitas menyerang yang sudah lama melekat. Keputusan aneh di lapangan dan hasil yang tidak konsisten membuat kepercayaan publik runtuh. Pada akhirnya, perpisahan menjadi jalan terbaik. Kini Emery sukses di Aston Villa dan layak mendapat pujian. Namun untuk Arsenal, keputusan berpisah saat itu adalah langkah yang tepat. Stankovic dalam rencana jangka panjang. Arsenal kembali dikaitkan dengan talenta muda Eropa. Kali ini datang dari Belgia, lewat gelandang klub Brugge, Alexander Stankovic. Laporan dari media Italia menyebut Arsenal sedang memantau perkembangan pemain berusia 20 tahun tersebut. Pemantauan ini belum mengarah ke langkah cepat, melainkan bagian dari perencanaan jangka panjang klub. Di atas lapangan, Stankovic dikenal sebagai gelandang dengan visi bermain yang rapi, tenang saat menguasai bola, dan disiplin dalam bertahan. Profil seperti ini dinilai cocok dengan kebutuhan Arsenal untuk masa depan. Namun situasinya tidak sesederhana itu. Inter Milan masih memegang klausul pembelian kembali dalam kontraknya. Klub Italia tersebut bisa memulangkan Stankovic dengan harga sekitar 23 juta euro pada 2026 dan naik menjadi 25 juta euro setahun setelahnya. Artinya, jika Inter mengaktifkan klausul tersebut, Arsenal tidak punya ruang untuk ikut bersaing. Inilah faktor besar yang membuat langkah Arsenal cenderung hati-hati. Untuk saat ini,
Fokus utama Stankovic adalah berkembang bersama klub Brugge. Ia membutuhkan menit bermain konsisten dan peran jelas, sesuatu yang belum tentu langsung ia dapatkan jika pindah terlalu cepat. Arsenal melihat potensi besar, tapi juga memahami risiko. Stankovic adalah proyek masa depan, bukan solusi instan. Menarik untuk ditunggu, apakah langkah senyap ini akan berlanjut menjadi manuver nyata di waktu yang tepat? Support kami dan follow sosial media Suka The Gunners untuk mengikuti berita yang akan kami sajikan.